Bapak Ibu, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Memberi adalah bagian dari pelayan. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang akan diberikan oleh Mas Agung ya. Biarlah kesaksiannya ini kita percaya bahwa dia tidak hanya sekedar bercerita, tetapi dia juga menyaksikan pertolongan Tuhan yang juga mungkin juga itu akan terjadi untuk kita semua. Kepada Mas Agung kami persilakan. Ya, baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Kasih tahu kanan kiri, mau katakan mujizat masih ada. Terima kasih untuk Pak Gembala yang boleh mengundang saya mengisikan sharing saksi di tempat ini, dan juga Pastor Doni dan juga Erik waktu hubungi saya ya. Oke, bro, langsung dibuka aja filenya. Ya, jadi saya menyaksikan di tempat ini bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah kita yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Amin. Kuasanya dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama dan ada. Dan itu terjadi dalam hidup saya, dan saya percaya juga terjadi buat hidup saudara semua. Nah, saya tampilkan di sini beberapa foto yang saya jelaskan. Saya adalah pasien kanker darah atau leukemia, tahu ya, yang hidup dan sehat di Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, jadi foto yang pertama itu jangan cepat-cepat bro. Nah, jadi ini waktu pas tahun 4 tahun yang tahun 2018 tepatnya. Waktu itu saya sebelum divonis kanker darah, ya saya masih kerja sebagai konsultan ISO itu di Jakarta, di tempat ISO International Standardization for Organization. Jadi saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan divonis kanker. Ya, di sini ada yang mau nggak divonis kanker? Kanker tahu kan? Kantong kering? Oh bukan, penyakit saudara. Nah, akhirnya boleh foto selanjutnya. Waktu itu saya masih di Tangerang, ya di Tangerang. Di bulan Januari ya 2022, saya udah mengalami keanehan di tubuh saya. Jadi berat badan saya turun drastis ya, yang tadinya 72 kilo jadi langsung ke 52 kilo. Terus kulit saya menghitam. Kemudian berjalannya waktu, tepatnya di bulan Maret 2022 waktu itu saya periksa di salah satu rumah sakit di Tangerang, dan dijumpai di telinga saya itu ada darah, saudara. Ya seperti itu. Ya, yang hitam itu darah, gelembung darah telinga kanan. Telinga kiri juga sudah rusak, jadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas ya, tidak bisa mendengar ya. Dan kemudian berjalannya waktu di bulan Maret, April, ketika saya bangun tidur, muncul keanehan lagi. Saya di dalam mata saya itu seperti ada bintik buram, dan akhirnya saya tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat, saya periksa lagi ke dokter. Ternyata dokter kaget dilihat bahwa di dalam kornea mata saya itu ada darah, saudara. Jadi darah itu keluar dari telinga, gak lama kemudian darah keluar dari hidung. Jadi bukan mimisan ya, beda ya. Darah keluar dari hidung dan juga dari mata. Dengan kondisi yang seperti itu, saudara, sangat parah ya waktu itu ya. Di bulan Maret, April, bahkan menuju Mei, muncul lebam-lebam di kaki kanan kiri saya. Mungkin saudara di sini pernah kebentur? Pernah ya, kalau kebentur sakit ya. Nah, kalau ini saya tidak sakit 3 atau 4 bunderan, nanti hilang sendiri. Ini saya jelaskan dulu gejala-gejalanya. Mungkin kalau ada keluarga, teman, atau saudara yang mengalami sama seperti saya, kemungkinan besar itu kanker darah atau leukemia. Dan akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Tahu ya RS Darmais? Rumah Sakit Kanker Nasional. Boleh foto selanjutnya. Nah, jadi sebelum saya dirujuk ke RS Darmais di bulan Juni, Juli, Agustus 2022, saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Dulu saya worship leader, saudara. Saya pemimpin pujian. Ya, saya pemimpin pujian. Sekarang juga masih sih, kadang-kadang. Saya banyak sharing firman. Itu kemana-mana kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, selalu saya bawa masker oksigen seperti ini. Karena kenapa? Saturasi darah saya udah nggak stabil. Ini yang foto untuk keponakan saya ya. Nah, jadi saya harus pakai masker oksigen. Jadi sebelum saya memimpin pujian tuh, hirup dulu masker oksigen sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah turun dari mimbar, baru hirup lagi. Itu dengan kondisi seperti itu, mata saya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Saya sudah sulit mendengar, ya. Seperti itu kondisi. Kurus banget. Foto selanjutnya.
Nah ini juga salah satu gereja waktu itu ada di Bekasi ya. Waktu selanjutnya, dan akhirnya tepat di saat Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saya diambil darah, saudara. Ya, diambil darah. Pertama udah di rumah sakit di Tangerang waktu itu. Tepatnya tanggal 8 Juli 2022 itu saya divonis kanker darah. Nah jadi sebelum saya divonis kanker darah, tanggal 3 Juli 2022 itu saya masih melayani seperti tadi itu ya, lagi melayani Tuhan seperti ini di mimbar dengan posisi mata sudah tidak bisa melihat dengan jelas, tim musik udah turun, saya masih di mimbar lihat jemaat buram gitu kan sama-sama. Saya dengar sangat jelas suara Tuhan secara audible di telinga saya. Tuhan bilang seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Boleh cek, itu ada di Mazmur 37 ayat 5 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lengkapnya, maka ia akan bertindak. Ada apa ini? Saya juga nggak ngerti gitu. Memang saya udah mengalami gejala yang sangat parah gitu, tapi belum dirujuk ke Darmais waktu itu kan. Jadi Tuhan mau mempersiapkan mental saya, dan saya percaya apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan pasti pegang kendali. Amin. Tuhan pasti pegang kendali, dia gak akan pernah tinggal diam, saudara. Dan dia akan menyatakan melalui firman-Nya. Makanya rajin-rajinlah kita tempat ini baca firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan, karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Dan akhirnya waktu saya tanggal 3 Juli itu dengar suara Tuhan seperti itu, di tanggal 8 Juli dapat note WA yang bacakan juga keponakan saya, dilihat katakan di note di bawah itu saya positif terkena kanker darah leukemia. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Dokter saya bilang, hidupmu hanya tinggal 3 bulan saja. 3 bulan, saudara. Terhitung dari 8 Juli 2022. Saudara mungkin pernah dengar ya, kalau ada orang yang terkena kanker darah atau leukemia, kebanyakan itu tidak selamat, betul ya? Paling hitungan bulan terus meninggal gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke Darmais dan diambil darah lagi, dipatenkan, ternyata betul saya terkena kanker darah atau leukemia. Dan di situ saya hyperleukosit, sudah. Jadi leukosit saya udah di 6 kali di atas manusia normal, udah parah banget gitu kan. Sampai dokternya bilang ke saya seperti ini, kamu ini pasien yang paling disayang Tuhan. Emang kenapa, Dok? Itu malaikat udah nempel sama kamu. Maksudnya apa? Itu saya udah siap dibawa aja. Saya pikir nih dokter dapat penglihatan gitu. Ternyata itu saya tinggal dibawa aja gitu. Dan saat itu kan masih COVID ya. Di sini ada yang kena COVID nggak? Rata-rata ada yang kena ya. Nah itu 2022 pertengahan ya, bulan-bulan Agustus itu kan. Saya di PCR, udah di Darmais. Ternyata saya terkena COVID. Jadi udah leukemia, kanker darah itu, hyperleukosit dan COVID. Saya ditangani 5 dokter spesialis, 5 dokter spesialis. Mereka pun udah ya angkat berserah gitu. Karena kalau dari hitung-hitungan secara medis ini pasti nggak akan selamat. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud rencana dalam kehidupan saya dan itu belum selesai, saudara. Dan akhirnya saya masuk dibawa ke ruang IGD waktu itu ditransfusi seperti ini 4 kantong karena HB saya sudah rendah banget di 7,2. Jadi sebelum saya masuk ke ruang IGD ya, ruangan cukup besar. Itu saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kau izinkan saya dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal. Jangan bikin kepala saya pusing dan jangan bikin saya mual. Dan benar itu kejadian, saudara. Tidak ada pusing, tidak ada mual sedikit pun. Kalau saya kasih tahu saudara tempat ini, obat-obat kemoterapi itu baunya pekat, saudara. Ada yang udah pernah lihat loh obat kemo? Atau mencium gitu? Mau? Saya kasih lihat, saya bawa obatnya yang pil, yang oral. Nah terus akhirnya itu gak ada mual, saya makan seperti biasa. Sedangkan yang pasien yang lain udah pakai sonde atau sonde ya, cairan. Saya tetap makan normal seperti biasa. Sampai pasien dokter ngeliatin saya, ini orang sakit apa enggak sih, kok makannya banyak banget gitu kan. Dan saya percaya itu semua kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus ya, dari Tuhan Yesus. Kalau ditanya, Kak Agung takut gak? Takutlah, siapa yang gak takut? Mana ada orang divonis kanker masuk gore gitu, nggak ada, saudara. Saya pun juga takut, saya juga masih manusia. Tapi Tuhan Yesus berikan keberanian buat saya untuk menghadapi ini, masuk dalam lembah kekelaman. Masuk situ kan, nggak ada pusing, nggak ada mual. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU. Nah, saudara kalau lihat ini foto saya lagi di, ini kakek pasien foto saya lagi di transfusi darah. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi, ya benar nggak sih?
Iya, band Pak Jokowi ya, saya juga nggak tahu tuh yang bilang. Oke, lanjut foto selanjutnya bro. Nah, ini saya sudah di ruang ICU atau ICU Intensive Care Unit. Ini saya foto sendiri saudara. Jadi di ruang ICU itu tidak boleh bawa handphone, tapi saya bawa handphone. Dokter, security semuanya tahu saya bawa handphone. Dan saya percaya ada maksud Tuhan melalui alat ini, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Saya jadi ada buktinya saudara. Saya ada foto, ada video, nanti kita lihat video nanti ya. Ya, saya tanya di sini saudara tempat ini, ada yang pernah dirawat di ruang ICU nggak? Pernah bro? Boleh bawa handphone nggak? Waktu itu? Boleh. Di rumah sakit mana? Primaya. Oh, sakit apa waktu itu? Oh, COVID. Berarti umum itu. Saya pikir kanker atau apa. Iya. Oke, karena memang ada yang nggak boleh. Kebanyakan sih nggak boleh. Kebanyakan nggak boleh. Nah, jadi saya boleh bawa handphone. Ya, saya foto, saya video gitu kan semuanya kan. Apa yang terjadi gitu. Dan saya percaya ini ada maksud Tuhan. Dan akhirnya ketika saya dibawa ke ruang ICU ya, di tanggal 4 September 2022 saya mengalami kritis sudah ya, mengalami kritis. Jadi waktu itu saya lagi diinfus karena saya hyperleukosit, akhirnya tangan saya hancur ya, tangan saya hancur. Boleh foto selanjutnya? Nah, jadi saya foto sendiri juga. Lalu semakin sakit saya dikasih painkiller dosis tinggi itu morfin, disuntik 24 jam nonstop. Morfin 24 jam nonstop loh. Itu painkiller paling tinggi ya. Saya disuntik ya, bisa melalui infusan. Dan ini saya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Itu dibolongin vena saya tembus sampai ke jantung 12 cm panjangnya. Itu untuk ambil sampel darah dan lain-lain. Saya tanya dulu di sini, ada dokter nggak? Dokter? Nggak ada. Profesor dokter atau kuliah dokter nggak ada. Tetangganya dokter ada nggak? Oh, tetangganya dokter. Oke. Enggak, misalnya saya jelasin mungkin kronologi CVC, Central Vena Catheter. Kenapa saya lakukan tindakan CVC? Ya, Central Vena Catheter. Central Vena Catheter karena foto selanjutnya. Nah, ini tangan sudah hancur tuh, saudara. Seperti kayak disayat-sayat ya, pakai silet. Sakitnya luar biasa. Dan itu sudah pulih, sudah hilang. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Mau lihat buktinya, bersih saudara. Udah gak ada. Ini tadinya tangan saya dilurusin aja susah Pak. Begini tangan saya, gak bisa dilurusin karena saking sakit teramat sangat. Itu seperti kayak mau meledak badan saya dari dalam gitu. Seperti kayak gak tahu deh, pokoknya mau hancur lagi lah. Nah, karena udah sakit banget. Nah, waktu itu di tanggal 5 September 2022, itu hari Senin, jam 2:30 pagi, saya udah gemeteran nih. Udah demam tinggi, udah mati badan setengah, udah nggak bisa lihat gitu kan, nggak bisa dengar, nggak jelas ya pokoknya kan. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau memang ini waktunya, saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Saya doa gitu saudara, langsung dijawab sama Tuhan. Dan tepat 2:30 pagi, catat ya, tepat 2:30 pagi hari Senin 5 September 2022 saya dinyatakan meninggal dunia. Jadi putus nyawa saya pas 2:30 pagi. Banyak yang nanya, Kak Agung lihat apa waktu meninggal? Waktu dibawa Tuhan naik ke langit. Jadi yang saya lihat waktu pas saya amin itu saya dibawa naik ke langit sama Tuhan. Yang saya lihat apa? Cahaya putih terang berkilauan. Terang banget saudara. Tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Kalau saudara lihat matahari pasti silau ya, panas gitu. Ini enggak sama sekali. Lihat lampu ini kalau kesuruhan juga mau silau kan? Enggak ada silauan, itu ada ketenangan dan sejahtera, sukacita, kelembutan, kasih yang sempurna, kelegaan, kelepasan saudara. Cicilan pun lunas saudara. Enggak bercanda ya. Ini sekarang saking saya sulit menggambarkan kondisi seperti di bumi, nggak ada saudara. Itu enak banget dan saya percaya. Saya dijumpai dengan kasih yang sempurna itu siapa? Hanya ada dalam siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain saudara. Kasih yang sempurna hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya 2:30 pagi itu hanya sekejap saja, saya sebentar aja waktu pas dia bawa ke langit, saya diturunin lagi tuh. Pas diturunin, saya sadar itu udah sekitar jam 7 pagi. Jadi hampir 5 jam ya. Jam 7 pagi tanggal 5 September 2022.
Saya udah ditutupin kain putih. Kalau saya tahu tutupin kain putih, karena waktu pas saya bangun duduk di ruang ICU itu seperti ada yang turun tuh kain putih, saudara. Nah, semua pasien yang meninggal saat itu di ruang ICU itu tidak langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Jadi paginya, suster yang bukan dari kalangan kita, paham ya? Bukan dari kalangan kita, datang, kaget dia pada saya, kok kamu masih ada gitu kan? Berarti saya nggak ada kan? Kan dipasang tuh, atau ada sensor-sensor di tubuh saya, dilihat dong di komputer, ada datanya semua, ya kan? Panggillah dokter jaga, dilihat nih dokternya juga bukan dari kalangan kita. Pagi tuh sekitar jam 7, dia tepuk pundak saya bilang gini, kamu luar biasa. Kalau kamu berhasil melalui fase ini semua karena mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya mujizat masih tepuk tangan buat Tuhan. Ini ya saudara. Akhirnya jam 10 pagi dokter premier sudah datang dan juga beberapa dokter di Darmais. Di sini saya udah pernah kayak Darmais. Lewat aja deh, lewat deh. Kalau dirawat nggak ya, sering tahu ya, Darmais ya. Nah itu kampus saya. Nah jadi waktu pas jam 10 pagi, saat itu juga saya langsung diinterview oleh dokter, dia dokter spesialis, saudara, bukan dokter kalian, diinterview dengan 5 dokter, dan itu satu tersambung dengan telekonferensi dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia, kota-kota besar. Nggak tahu mungkin kalau ada yang dengar di Bandung apa? Pesan sedikit ya. Ya waktu tanggal 5 September 2022. Jadi itu ada speaker internal, ada speaker eksternal. Eksternal itu untuk yang seluruh rumah sakit Darmais, yang internal itu terkoneksi dengan rumah sakit di kota-kota besar milik Indonesia, milik pemerintah di Indonesia. Dokter tanya sama saya, coba kamu jelasin kepada kami para dokter yang ada di sini di Darmais dan juga semua dokter yang sudah tersambung di seluruh Indonesia. Kamu pasien kanker darah leukemia sudah tidak selamat, tapi kamu berhasil melalui fase ini dan kamu sehat, hidup kembali, bangkit kembali. Apa yang menyebabkan kamu bisa bangkit kembali? Itu seperti kayak global dorongan dari hati, dalam hati saya untuk saya menyatakan yang sebenarnya. Saya dengan tegas dan tidak ragu ini didengar satu Indonesia, satu Darmais tanggal 5 September. Saya bilang gini, dokter, suster, kalian punya datanya semua. Kalau saya boleh pulih, hidup, sehat, bangkit kembali dari kanker darah ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan Yesus, saudara. Saat itu saya menyatakan itu, satu Indonesia dengar, satu RS dengar bro. Rumah sakit nggak semuanya kalangan kita dengar kan? Semua dengar. Telepon datang dari Semarang, dari Kalimantan, dari Surabaya. Ini dokter loh yang nanya. Jadi saya udah kayak kuliah kedokteran. Bisa nggak kamu jelasin pada kami, kenapa kamu bisa seperti ini? Semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama dokter, sama suster. Tuhan Yesus sayang kita semua. Begitu saudara. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Begitu ya. Dan nanti tanggal 6, ya 6 September, besok kan harinya. Boleh foto selanjutnya? 6 September 2022, ya. Saya masih di ruang ICU. Kan pintunya sliding tuh di ruang ICU sendiri-sendiri ya, sekat-sekat sendiri-sendiri. Nah kemudian saya merasakan seperti ada hembusan angin datang dari pintu yang sliding itu, bus gitu kan, peluk saya dengan erat. Itu rasanya damai sejahtera, sukacita, ketenangan kayak sama seperti tanggal 5. Dan saya percaya itu Tuhan Yesus. Manifestasinya apa? Saya nangis dalam ruang ICU. Bayangin saudara, di ruang ICU nangis. Biasanya di ibadah raya dilawat Tuhan nangis ya, nangis itu. Ini ruang ICU, dokter, suster, saksinya, dia lihat gitu kan, walaupun dia nggak mengerti gitu. Akhirnya mereka mau masuk ke ruang saya, kan logikanya tahu dong password ini, pintunya kan pakai kode ya, nggak bisa dibuka. Dan saat itu emang waktu khusus antara Tuhan Yesus dan saya. Tuhan menyatakan visinya dan saya sampaikan ini udah kebanyakan, nggak tahu ratusan ribu orang. Saya keliling kemana-mana saudara. Dan akhirnya dokter suster hanya melihat di batas tembok aja. Waktu pas saya menangis tuh agak lama 10 menitan, posisi sadar nih. Tuhan Yesus bilang di telinga saya audible. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Yang meminta menangis saya, siapa saya? Siapa kita? Saya percaya setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kiri engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus
sudah berikan kasihnya full untuk kita semua. Amin. Tergantung kita, kamu mau terima atau enggak. Tuhan Yesus datang kan untuk mau jalan keselamatan untuk umat manusia di muka bumi ini. Tergantung kita mau terima atau enggak. Saya boleh tanya nggak di sini, saudara? Berapa banyak di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Yakin ya? Benar? Dia difoto sama malaikat. Saya lapor nih. Tenang. Sayang banget ya sama Tuhan Yesus. Saya tanya lagi, berapa banyak yang mau ketemu Tuhan Yesus? Yakin ya? Mau ketemu ya? Tenang, saya punya kenalan orang dalam di sana. Mau ya? Angkat tangan dulu dong, jangan turun. Ya, mau semua ya? Mau ketemu Tuhan Yesus ya? Saya dikasih wisdom hikmat sama Tuhan. Tahu nggak gini? Tahu nggak ruang ICU itu apa? ICU. Kalau kita aja pelan-pelan, I see you. Jadi saya berjumpa dengan engkaunya gede, Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan Yesus, masuk ruang. Colek kanan kirinya. Siapa yang mau? Mau nggak? Mau nggak? Nggak ya, ini bercanda ya buat saya aja ya. Bocah orang enggak? Nggak serius. Ya. Saya percaya ini ada maksud Tuhan, saudara. Dan mulai saat itu, mulai detik itu juga, saya bersaksi kemana-mana. Bahkan 90% yang saya temuin itu bukan dari kalangan kita. Ngerti maksud kalau saya bilang bukan dari kalangan kita, orang luar gitu kan. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah terima Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, saudara, sampai sekarang saya memberikan edukasi bagi penyintas kanker di Indonesia. Udah beberapa yang kita bawa ke Damai waktu itu kan, tidak dipungut biaya, free, ya. Cuma ongkos kesana ya sendiri, itu aja. Lanjut, foto selanjutnya. Akhirnya tanggal 10 September hari Sabtu 2022, saya dapat kabar gembira dari dokter dan suster. Saya dinyatakan boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang semua anak Tuhan Yesus. Covid-nya langsung negatif, saudara. Bayangin loh. Hyperleukosit normal dalam tempo 1 malam. Itu semua karena siapa? Saya percaya karena Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan takut kalau engkau menghadapi mungkin yang tidak mengenakan dalam hidup. Percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat bagi kehidupan anak-anaknya. Ya, Dia merencanakan damai sejahtera penuh harapan asalkan kita berserah dan percaya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Foto selanjutnya. Nah, divonis leukemia terus ya. 8 Juli 2022. Ini waktu saya khotbah kemarin Maret 2025 di Church of God. Ya, itu ada di Amerika juga. Udah kayak gini, saudara. Itu yang kurus itu siapa itu? Saya bukan. Itu yang gemuk yang putih siapa? Kalau Tuhan merubah seseorang, itu bukan luarnya aja, sampai dari dalam-dalamnya sudah dirubah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Yang lama udah berlalu, sudah lewat, udah. Yang baru sudah datang. Foto selanjutnya. Nah, ini mungkin saya jelaskan aja ya, karena ada dokter di sini. Ini hasil pemeriksaan molekular BCR Abel kuantitatif leukemia tahun lalu 2024. Itu saya kasih panah biru, ada privasi kedokteran, saya kasih jessica, saya tutup semuanya karena nggak boleh ya. Terdeteksi di situ 0,27% ya MR-nya. Nah, jadi skala internasional 0,1%. Nah, itu sel kankernya, kondisi sel kankernya, saudara. Di situ dikatakan yang panah biru yang sini 0,000 itu tidak terdeteksi. Artinya apa? Kondisi sel saya semakin baik, saudara. Dokter pun sampai bingung, kok bisa? Ya bisa lah, semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saudara, ini diperlukan. Karena kalau kita bicara sama orang saintis, ilmuwan, harus pakai data, ya. Nggak bisa kalau bicara cuma firman Tuhan, nggak bisa, harus ada datanya. Buktikan, Yesus kita berkuasa, mujizat masih ada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, ini yang kemarin Februari 2025. Tadi kan 0,27, sekarang 0,11. Makin turun ya. Itu harus menuju di 0,1% skala internasionalnya. Jadi kalau 0,1 atau 0, berapa itu harus baru udah sembuh, saudara. Cuma memang harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan. Nah, nanti doakan ya, Februari 2026 saya akan diambil molekular BCR Abel kuantitatif leukemia lagi. Dan saya percaya hasilnya udah 0,1%. Semoga Tuhan Yesus. Foto selanjutnya, masih ada nggak? Nah, jadi saudara punya handphone semua kan? Nah, buka handphonenya. Ini channel YouTube saya.
Sama saya bagikan. Jadi bagikan ke semua saudara, teman, tetangga, siapapun ini berkati banyak orang, saudara. Bahkan sampai ke luar negeri pun pada lihat gitu kan. Karena banyak saya di kontak saudara-saudara yang bukan dari kalangan kita. Itu saya mau ketemu sama Agung, Ya mereka bukan dari kalangan kita, saya kenalkan daripada Tuhan Yesus gitu. Di sini banyak kesaksian saya sharing mengenai edukasi tentang kanker. Jadi bagiin aja saudara kepada siapapun. Kan kalau kita nonton ini kan nggak bayar ya, subscribe juga nggak bayar, gratis, cuma pakai data aja bayar. Dan saya percaya melalui wadah yang Tuhan berikan, saya punya channel ini memberkati banyak orang, dan nama Tuhan Yesus harus semakin dikenal, harus semakin dipilihkan. Saudara mau lihat ruang ICU nggak? Nggak apa, ada videonya, cuma 1 menit. Bisa diputar nggak bro? Nah, ada suaranya. Hubungan doa sama teman-teman, hari ini dinyatakan saya negatif COVID, jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID pada hari ini, dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP itu diambil sumsum tulang belakang untuk tes leukemia itu. Selamat mulai ya teman-teman, biar tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless. Bye. Nah, tadi saya kelupaan ya. BNP itu jadi nih, dibolongin sumsum tulang belakang saya, dibor, jarumnya cukup besar, dalam jarum ada jarum lagi, bentuknya kayak gini saudara. Jadi tulang belakang saya dicungkil, tas, gitu. Tulang tidak bisa dianestesi atau dibius. Itu jujur saya takut, tapi Tuhan harus berikan keberanian buat saya untuk sampai melakukan prosedur itu saudara. Jadi tulang belakang saya dicongkel. Di sini ada yang mau nggak congkel tulangnya? Bayangin saudara, ini saya mau gambarkan, saudara pernah lihat film Passion of Christ ya? Tuhan Yesus luar biasa loh, kasihnya buat kita semua, dia dicambuk sampai habis kayak gitu saudara. Jadi saudara jangan takut kalau apapun yang kau alami dalam hidupmu saat ini, engkau nggak sendiri, ya. Kasih tahu kanan kirimu, kita nggak sendiri. Katakan lagi kanan kirinya, percaya saja. Sekali katakan berjalan bersama Yesus. Firman Tuhan katakan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan berkati kita semua. Wow, kesaksian yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesaksiannya Mas Agung.